Scrolling terus-menerus, hidupmu merasa stagnan, gak ada perkembangan, bosan, dan burnout. Merasa ingin berubah tapi malas. Mungkin bukan kamu yang rusak, tapi otakmu yang sudah kecanduan dopamin instan. Kita hidup di era brain rot, saat perhatian dijual dan kenikmatan cepat membuat kita lupa apa itu makna dari kontrol diri. Dalam video ini, kita akan menyelami apa itu dopamin, bagaimana ia memanipulasi hidup kita, mengapa otak kita bisa busuk karena kesenangan sesaat, dan yang paling penting, bagaimana kita kembali mengambil kendali. Dopamin. Ia adalah neurotransmitter, zat kimia dalam otak yang berperan dalam mengirim sinyal antar sel saraf. Ia dikenal sebagai hormon kebahagiaan, atau lebih tepatnya adalah hormon motivasi dan antisipasi reward. Hormon ini berguna untuk motivasi, rasa ingin tahu, kebiasaan, pengambilan keputusan, dan juga perasaan senang saat kita mendapatkan reward. Bagaimana dopamin bekerja? Nah, setiap kali kamu melakukan sesuatu yang terasa menyenangkan, seperti makan makanan enak, dapat notifikasi, scroll medsos, ataupun nonton video lucu, otakmu melepaskan dopamin. Urutannya seperti ini: trigger atau pemicu, misalnya melihat makanan favorit, menghasilkan antisipasi, yaitu dopamin melonjak bahkan sebelum kamu menikmatinya. Lalu, adanya reward. Setelah kamu dapat kesenangan, dopamin memperkuat memori itu. Dan tahap learning, yaitu otak berkata, ini menyenangkan, ulangilah lagi nanti. Otak itu tidak hanya merespon reward, tapi sangat aktif saat mengantisipasi reward. Inilah yang bikin kita ngejar-ngejar hal yang menyenangkan, bahkan sebelum kita mendapatkan hasilnya. Contoh bukti ilmiahnya adalah eksperimen monyet dan tombol dopamin. Salah satu eksperimen paling terkenal tentang dopamin dilakukan oleh Dr. Wolfram Schultz, seorang ahli saraf dari Cambridge. Ia melatih monyet untuk menarik tuas dan mendapatkan jus manis. Nah, awalnya lonjakan dopamin itu terjadi saat monyet minum jus. Dan setelah berulang kali, dopamin melonjak saat melihat sinyal yang menandakan jus akan datang dan bahkan sebelum jus diberikan. Artinya, otak mulai belajar dan memprediksi kesenangan. Dopamin dilepas saat ekspektasi, bukan hasil. Dan lebih ekstrim lagi, dalam eksperimen pada tikus, tikus itu diberi tombol yang memicu pusat dopamin otak. Tikus menekan tombol terus-menerus sampai kelaparan dan mati. Ia memilih sensasi dopamin ketimbang kebutuhan dasar seperti makan. Nah, sekarang masalahnya, otak modern kita ini dikelilingi oleh pemicu dopamin instan. Dulu, manusia hanya dapat dopamin dari berburu untuk dapat makanan, berjuang untuk dapat tempat tinggal, dan menjalin hubungan untuk dapat kepercayaan. Namun sekarang, scrolling untuk mendapatkan kepuasan, buka aplikasi karena ada notifikasi, serta kemudahan memesan makanan. Otak kita tuh tidak dirancang untuk menerima reward sebanyak dan secepat itu. Ini menyebabkan ketidakseimbangan sistem dopamin. Dopamin juga punya fungsi lain yang jarang dibahas, seperti kontrol gerakan motorik, sehingga penderita Parkinson yang kurang dopamin itu bisa mengalami tremor dan kekakuan gerak. Lalu regulasi suasana hati, walaupun bukan hormon bagi utama, tapi rendahnya dopamin itu bisa menyebabkan depresi dan kehilangan gairah, serta perilaku adiktif seperti narkoba, game, ataupun bahkan live di sosmed. Semua itu memanfaatkan jalur dopamin. Nah, dopamin itu bukan musuh, tapi ia adalah alat. Masalahnya, kita hidup di dunia yang membuat kita terlalu mudah mengakses dopamin tanpa usaha. Nah, apa sih yang akan terjadi saat otak terus-menerus dibanjiri dopamin instan? Itu yang akan kita bahas di bab kedua. Dopamin instan adalah lonjakan dopamin yang terjadi secara cepat, mudah, dan tanpa usaha yang berarti. Contohnya scroll TikTok atau Reels, notifikasi WA atau les IG, makan junk food, atau bahkan pornografi. Semua hal ini memberikan reward langsung tanpa proses. Namun masalahnya bukan pada dopaminnya, tapi cara kita mendapatkannya. Otak itu belajar bahwa instan itu sama dengan nyaman.
Otak punya prinsip sederhana. Jika sesuatu memberi reward, maka lakukan lagi. Dan setiap kali kamu dapat kesenangan secara cepat, otak membentuk jalur saraf. Scroll sama dengan senang, nonton juga senang, makan manis juga senang. Tapi jika kamu lakukan ini terus-menerus, hal kecil dan instan terasa cukup untuk memuaskanmu. Dan hal besar serta butuh waktu itu merasa nggak menarik. Dan itulah asal mula brain rot. Brain rot adalah istilah informal yang menggambarkan kondisi susah fokus, gampang bosan, motivasi rendah, merasa kosong meski sering senang, serta kehilangan kapasitas untuk kerja mendalam atau deep work. Otak yang terbiasa dopamin instan tidak lagi merespon positif terhadap aktivitas bermakna, seperti membaca, menulis, belajar, deep talk, ataupun mengerjakan proyek jangka panjang. Ini seperti tubuh yang terbiasa makan cepat saji, sehingga makanan sehat tuh terasa hambar. Nah, siklus jahat ini atau ketergantungan terhadap dopamin instan itu seperti ini. Otak bosan akan cari stimulus cepat, seperti dari sosial media ataupun game. Lalu otak mendapatkan dopamin, lalu merasa puas sebentar, dan otak akan adaptasi dan butuh lebih banyak lagi. Aktivitas normal akan jadi membosankan, sehingga kembali lagi ke konten instan. Dan akhirnya otak makin tumpul, motivasi anjlok, dan ya seperti itulah siklus yang akan terus berulang lagi. Ini adalah bentuk adiksi. Meski bukan narkoba, tapi efeknya merusak kontrol diri dan kapasitas berpikir jangka panjang. Dunia modern dirancang untuk eksploitasi dopaminmu. Perusahaan digital tuh tahu betul cara kerja dopamin. Contohnya seperti scroll tanpa akhir, infinite scroll, sehingga endless dopamine, drip, lalu notifikasi merah, yaitu visual urgency, konten pendek, menghasilkan reward cepat, serta algoritma yang tahu persis apa yang kamu suka. Kamu tuh nggak malas, tapi kamu sedang kalah oleh sistem yang secara sengaja dibuat untuk bikin kamu kecanduan. Sehingga dampaknya ke dunia nyata, kamu gampang cemas, sulit sabar, merasa hidup tidak bermakna, tidak bisa deep work, lalu selalu ingin distraksi, lebih suka layar daripada obrol nyata, kehilangan kemampuan mendengarkan dan hadir, serta sulit menetap pada suatu mimpi, serta sering menyerah di tengah jalan. Nah, analoginya itu otakmu itu seperti mesin yang terbakar, seperti mobil sport yang selalu digas tanpa henti. Awalnya kencang, tapi lama-lama mesinnya panas dan akhirnya rusak. Otak itu juga kayak gitu. Kalau terlalu sering digenjot dengan stimulus cepat, ia akan kehilangan sensitivitas. Dan ini yang disebut dopamine desensitization. Butuh stimulasi makin tinggi untuk efek yang sama. Nah, kita itu hidup di era di mana kesenangan tuh bisa didapat dari 3 detik setelah bangun tidur. Tapi justru karena itu, banyak dari kita yang kehilangan arti atau makna dari perjuangan, proses, serta ketekunan. Nah, apa sih yang terjadi secara biologis di otak saat ini terjadi? Dan kenapa kita merasa kehilangan kontrol atas diri sendiri? Di bab berikutnya, kita akan kupas sisi kimiawi, dampak neurobiologis dari overstimulan dopamin, dan lemahnya prefrontal cortex. Overdosis dopamin itu bikin otak kita mati rasa. Dopamin tuh kayak garam, penting, tapi kalau kebanyakan jadi racun. Nah, setiap kali kamu mengejar hiburan instan, dopamin tuh dilepaskan. Tapi semakin sering kamu mendapatkan lonjakan dopamin dari hal-hal instan seperti scroll medsos, game, junk food, maka reseptor dopamin di otak itu akan menurun sensitivitasnya. Kayak kuping yang terbiasa oleh suara keras, dan akhirnya nggak bisa dengar nada pelan. Dan ini disebut dopamine downregulation atau desensitisasi dopamin. Artinya, kamu butuh lebih banyak stimulus untuk merasakan senang yang sama. Dan aktivitas normal seperti membaca, belajar, ngobrol, jadi terasa membosankan dan hambar. Nah, prefrontal cortex atau PFC adalah bagian otak depan, tempat berpikir logis, menahan impuls, membuat keputusan jangka panjang, serta merencanakan masa depan. Tapi saat kamu terus-menerus terpancing oleh reward cepat, bagian otak yang aktif itu bukan PFC, tapi sistem limbik, yaitu bagian otak primitif yang bertugas untuk menanggapi emosi, mengejar kesenangan,
dan juga menghindari rasa sakit. PFC mulai tumpul, impuls mengendalikan diri kamu, hasilnya kamu tahu harus belajar atau kerja, tapi nggak bisa berhenti buka YouTube ataupun scrolling Instagram. Dan ini menyebabkan perang dalam otak, sistem limbik versus prefrontal cortex. Nah, bayangin otakmu itu seperti ada dua karakter. Yang pertama adalah sistem limbik yang hedonis, serta prefrontal cortex yang logika. Nah, sistem limbik ini mau senang sekarang, namun prefrontal cortex itu yang penting sukses, mau suksesnya nanti. Dan sistem limbik itu berkata, misalnya nih, klik sekarang. Prefrontal cortex menjawab, sabar dulu. Nah, sistem limbik ini tuh impulsif dan gampang puas, sedangkan prefrontal cortex itu penuh pertimbangan serta mampu menunda kepuasan. Dan di dalam kondisi dopamine overload, si hedonis atau sistem limbik ini jadi lebih kuat. Jadi si logika itu jadi melemah. Nah, kamu tuh tahu harus berubah, tapi kamu nggak bisa mau berubah. Brain rot, oke. Jadi kita akan bahas brain rot. Secara normalnya, dopamin itu dilepas, lalu reseptor menerimanya, sehingga reward terasa, terus otak puas, terus kembali lagi, kayak gitu. Tapi overstimulasi atau brain rot, itu dopamin dilepas terlalu sering dan terlalu tinggi, sehingga reseptor itu mengecil jumlah dan kepekaannya, sehingga reward terasa kurang nikmat dan cari yang lebih ekstrim. Seperti telinga yang terbiasa konser keras, akhirnya nggak bisa nikmatin suara musik yang kecil lagi. Dan dampaknya apa? Dampaknya kamu akan jadi mati rasa terhadap hal bermakna. Seperti baca buku jadi ngantuk, belajar jadi pengen buka HP, olahraga itu jadi males banget. Tingkat stres juga naik karena reward cepat tidak membawa makna. Terus overthinking dan krisis makna. Hidupmu penuh hiburan, tapi kamu tetap merasa kosong. Nah, jadi lingkaran setannya tuh kayak gini, lingkaran setan neurokimianya. Dopamin instan tuh terus dicari. Terus reseptor dopamin rusak, sehingga aktivitas normal terasa hambar. Lalu motivasi turun drastis, lalu kembali lagi ke dopamin instan. Cari dopamin instan. Lalu otak itu tambah rusak lagi. Dan kamu akan kehilangan arah hidup. Dan ini adalah bentuk kerusakan otak fungsional, brain rot. Analoginya otakmu itu kayak mesin dengan rem rusak. Otak hedonis atau sistem limbik itu adalah gasnya. Sedangkan prefrontal cortex itu adalah remnya. Tapi kalau terus-menerus menginjak gas tanpa memberi waktu untuk pendinginan, maka rem itu akan panas dan rusak. Kamu tuh jadi susah berhenti. Kamu tahu harus berhenti, tapi nggak bisa. Dan brain rot ini bukan cuma kecanduan hiburan. Ini adalah kerusakan sistem motivasi dan kontrol diri dalam otak. Kamu bukan malas, kamu tuh kehilangan kemampuan otak untuk menunda kesenangan dan mengejar tujuan jangka panjang. Nah, tapi dopamin bukan satu-satunya kimia otak. Masih ada serotonin, oksitosin, serta endorfin. Para saudara bahagia yang justru kita lupakan. Selama ini, banyak orang yang menyamakan senang sama dengan dopamin. Padahal kebahagiaan otak itu lebih kompleks. Terhadap 4 happy chemicals utama di otak manusia. Yang pertama dopamin, serotonin, oksitosin, dan endorfin. Nah, dopamin ini tipe kebahagiaannya adalah sensasi reward ataupun pencapaian yang didapat saat mencapai target, goal, dan juga notifikasi. Dan serotonin itu rasa puas, tenang, stabil yang didapat saat bersyukur, merasa dihargai, dan bermakna. Oksitosin itu ikatan sosial, kepercayaan yang didapat saat dekat dengan orang lain ataupun pelukan. Dan endorfin ini adalah euforia atau penghilang rasa sakit yang didapat saat olahraga, tertawa, stres, fisik ringan. Dalam dunia dopamin yang serba instan, tiga hormon lain ini sering terlupakan padahal mereka kunci dari kebahagiaan jangka panjang. Serotonin itu adalah rasa tenang dan bermakna. Nah, ini fungsinya adalah memberi rasa percaya diri, harga diri, dan juga muncul dari rasa meaningful dan gratitude, serta mengatur suasana hati dan emosi stabil. Cara alami meningkatkannya adalah berjemur di pagi hari,
yaitu terkena paparan sinar matahari, sehingga ngebus serotoninnya, lalu meditasi, rasa syukur, journaling, serta berbuat baik dan merasa dihargai. Serotonin ini bukan soal senang, tapi soal aku cukup. Namun kekurangannya sering dikaitkan dengan depresi dan rasa rendah diri. Yang kedua, oksitosin, hormon kedekatan dan kepercayaan. Fungsinya itu untuk membangun ikatan sosial, membuat kita merasa diterima, dicintai, dan muncul saat pelukan, tatap mata, ataupun keintiman emosional. Oksitosin ini meningkat saat pelukan, minimal 20 detik, percakapan mendalam atau deep talk, kepercayaan timbal balik, lalu berada dalam komunitas yang suportif. Dan oksitosin ini adalah alasan mengapa hubungan manusia itu penting. Namun kekurangannya tuh bikin kita merasa kesepian meski dikelilingi oleh banyak konten. Hormon yang ketiga, endorfin, yaitu penghilang rasa sakit alami. Fungsinya itu adalah meredakan stres dan nyeri. Cara alami meningkatkannya adalah olahraga intens seperti lari, angkat beban, terus juga tertawa, terus makan pedas, terus menari, menyanyi, bahkan menangis. Nah, endorfin ini sering dianggap sebagai mood booster instan yang sehat, tapi harus diakses lewat aktivitas fisik atau emosional yang menantang. Nah, dopamin. Dopamin tuh cepat tapi kosong. Namun yang lain lambat tapi dalam. Nah, ini adalah perbandingan dopamin serta tiga hormon yang lainnya. Secara kecepatan, dopamin itu sangat cepat. Tapi hormon lainnya tuh tiga hormon yang tadi adalah lebih lambat. Dopamin tuh hampir tanpa usaha. Namun ketiga hormon lainnya serotonin, oksitosin, endorfin itu butuh kedekatan, gerak, serta niat. Dopamin tuh jangka pendek. Terus hormon lainnya tuh jangka panjang. Lalu dopamin itu resiko brain rot-nya tinggi. Sedangkan hormon lain itu resiko brain rot-nya lebih rendah atau rendah lah. Nah, inilah kenapa mengejar dopamin instan itu membuat kita terlihat bahagia, tapi merasa kosong. Sementara hormon lain membentuk fondasi emosional yang kuat dalam jangka panjang. Oke, kenapa kita kehilangan ketiganya di era modern? Kita jarang berinteraksi langsung karena lebih banyak chat dan like atau lewat media sosial. Kita juga jarang bersyukur karena selalu membandingkan atau bahkan FOMO. Terus kita juga jarang bergerak karena lebih banyak duduk, scroll ataupun kerja di depan layar seperti itu. Sehingga akibatnya adalah dopaminnya melonjak, hormon bahagia lain tertinggal, sehingga mental tuh kosong tapi candu. Jadi kesimpulannya, keseimbangan hormon bahagia adalah kunci. Dopamin bikin kita gerak, tapi serotonin, oksitosin, dan endorfin lah yang membuat kita merasa utuh. Nah, kalau semua ini sudah terjadi, sistem dopamin kacau, hormon bahagia dan lainnya rendah, apakah kita bisa kembali ke dulu? Bisakah kita sembuh dari brain rot? Nah, di bab berikutnya kita akan membahas strategi keluar dari lingkaran candu dopamin instan. Kalau otakmu bisa rusak karena kebiasaan, otakmu juga bisa sembuh karena kebiasaan. Neuroscience modern menunjukkan bahwa otak manusia itu punya neuroplastisitas, di mana kemampuan otak untuk berubah, membentuk ulang koneksi saraf, dan menciptakan pola baru berdasarkan pengalaman dan kebiasaan. Artinya, kecanduan itu bukan takdir. Kamu bisa melatih ulang otakmu untuk menikmati hal yang lebih sehat. Kamu nggak bisa menyembuhkan sesuatu yang kamu anggap nggak rusak. Jadi langkah pertamanya itu adalah jujur bahwa kamu itu mengalami dopamine overload. Pahami juga bahwa senang itu bukan berarti bahagia. Dan juga berani untuk menahan rasa bosan. Karena di sanalah perubahan itu dimulai. Detox ini dimulai bukan dari menghapus aplikasi, tapi dari mengubah cara kamu memaknai kesenangan. Lakukan dopamine detox secara bertahap. Nah, dopamine detox ini apa sih? Bukan berarti menghilangkan dopamin, tapi menahan diri dari stimulus cepat yang tidak sehat, lalu menggantinya dengan reward yang lebih dalam dan bermakna. Contoh langkah detoxnya, saat mau scroll medsos, ganti dengan jalan santai pagi. Saat mau YouTube maraton, baca buku 15 menit lah. Ataupun makan junk food, ganti dengan masak sehat sendiri. Ataupun mau nge-game,
Gantilah dengan olahraga ringan. Mulai dengan 30 menit sampai 2 jam per hari tanpa dopamin instan. Lalu tingkatkan durasinya. Jangan langsung ekstrim, karena itu bisa memicu frustrasi. Kejar aktivitas dengan delay gratification atau kepuasan tertunda. Hal yang paling menyembuhkan otak dari brain rot justru adalah aktivitas yang berat, membosankan, tapi bermakna. Contohnya kayak endorfin itu berkaitan dengan olahraga. Kejar aktivitas dengan delay gratification atau kepuasan tertunda. Hal yang paling menyembuhkan otak dari brain rot itu justru adalah aktivitas yang berat, membosankan, tapi bermakna. Contohnya itu olahraga melatih endorfin, belajar topik sulit, dopamin sehat, menulis jurnal, serotonin, serta bertemu orang langsung, itu oksitosin. Semakin kamu menunda kesenangan, semakin kuat PFC atau prefrontal cortexmu, dan kamu sedang mengangkat beban untuk menguatkan kontrol dirimu. Terimalah bahwa awalnya tuh nggak bakal nyaman. Saat kamu mulai lepas dari dopamin instan, yang muncul pertama itu bukan ketenangan, tapi rasa bosan, gelisah, ingin kembali. Dan itu adalah hal yang wajar karena reseptor dopaminmu itu butuh waktu buat sembuh. Anggap aja kayak kamu tuh lagi nyetel ulang kepekaan otakmu terhadap realita. Dan dalam fase ini tuh kamu perlu rancang sistem, bukan hanya niat. Motivasi itu bisa datang dan pergi, tapi sistemlah yang bisa bertahan. Contoh sistemnya adalah timer 25 menit kerja, habis itu 5 menit istirahat. Lalu atur layar HP jadi grayscale agar tidak memicu impuls visual. Tempel sticky note, reminder. Misalnya nih, senang bukan berarti bahagia. Ataupun buat rutinitas pagi, seperti cari cahaya matahari, terus gerak tubuh, olahraga, serta journaling. Kamu itu nggak butuh kekuatan super, yang kamu butuhin itu kebiasaan kecil kayak gini yang konsisten. Dan alih-alih terus mengejar dopamin instan, bangun ekosistem yang mengaktifkan 4 hormon bahagia ini secara seimbang. Dopamin dengan cara menyelesaikan tugas, belajar, lalu serotonin dengan bersyukur, meditasi, journaling, lalu oksitosin dengan deep talk, komunitas, pelukan, serta endorfin dengan cara olahraga, tertawa, serta menangis. Buat hari-harimu itu terisi oleh aktivitas yang tidak cepat, tapi bernilai. Dan ini adalah cara untuk sembuh dari dalam, bukan sekedar menahan. Dan pemulihan itu adalah kemenangan kecil yang terus diulang. Kalau misalnya kamu menolak nih, hari ini nonton 3 video YouTube, itu juga adalah kemenangan. Hari ini olahraga walau cuma 10 menit, itu juga kemenangan. Ataupun kamu cuma baca buku nih 1 halaman, itu juga adalah kemenangan. Otak nantinya akan terus mencatat kemenangan kecil ini sebagai sinyal, aku bisa berubah. Dan lama-lama kamu akan terbiasa menikmati realita. Dan tak lagi butuh dunia palsu yang serba instan. Jadi burnout ini adalah luka dalam sistem motivasi otak, tapi bukan luka permanen. Kamu bisa sembuh tapi bukan dengan motivasi, melainkan dengan mengajarkan otak untuk senang pada hal yang lambat, dalam, dan bermakna. Banyak orang mengejar senang karena mengira itu tuh sama dengan bahagia. Padahal senang dan bahagia itu berbeda. Senang atau pleasure itu cepat, instan, reaktif, bersifat fisik, dari luar, dan menuntut lebih dan lebih. Sedangkan bahagia atau joy atau fulfillment itu lambat bertumbuh, reflektif, bersifat batin dari dalam, dan membuat puas dan cukup. Ketika kita terjebak dalam dopamin instan, kita menjadi budak senang cepat atau senang instan. Tapi ketika kita bangkit, kita bisa mengejar bahagia yang bermakna dan tenang. Ketenangan itu adalah musuh dari sistem instan. Pernah sadar nggak kayak aplikasi didesain untuk bikin kita gelisah, kayak notifikasi warna merah, scrolling tanpa akhir, terus dunia kerja yang menuntut kecepatan bukan kedalaman, terus hidup modern yang menghindari diam karena takut bosan. Tapi justru dalam diam, tenang, dan kebosanan itulah jiwa kita tuh berbicara. Dan dari situlah kita menemukan who we are. Coba tanya ke dirimu, apa kamu benar-benar ingin jadi viral atau kamu ingin merasa diakui?
Apa kamu benar-benar ingin jadi kaya atau kamu itu ingin merasa aman? Atau apa kamu benar-benar ingin hiburan atau kamu sedang lari dari kosongnya hidup? Dalam banyak kasus, kita mengejar sesuatu yang sebenarnya bukan tujuan sejatinya. Saat kamu lepas dari candu dopamin, kamu akan mulai bisa membedakan keinginan palsu dan kebutuhan asli. Bahagia itu bukan tujuan, tapi cara menjalani hidup. Seringkali kita berkata, nanti aku bahagia kalau sudah punya ini. Aku akan tenang kalau sudah capai itu. Padahal bahagia itu bukan checkpoint, melainkan jalan hidup itu sendiri. Bahagia muncul saat kita itu hadir penuh dalam momen. Kita tumbuh meski pelan, dan juga kita memberi, bukan cuma menerima. Kebahagiaan juga bukan dari luar, tapi dari bagaimana kita memaknai kehidupan sehari-hari. Kembalilah ke realita, bukan lari ke dunia palsu. Candu dopamin membuat kita lari dari realita, bukan menghadapi hidup. Tapi sekarang kamu tahu kan bahwa hidup itu tidak harus menyenangkan terus-menerus. Terus hidup itu butuh jeda, sunyi, refleksi, dan rasa tidak nyaman. Serta justru dari situlah kamu tuh bisa bertumbuh. Kamu akan merasa lebih utuh saat kamu hadir penuh dalam kenyataan, bukan kabur ke layar. Ini penting, karena kita tuh bukan robot. Bukan berarti kita harus anti hiburan, anti internet, dan anti kesenangan. Tapi kuncinya adalah keseimbangan dan kesadaran. Boleh scroll asal sadar kapan harus berhenti. Boleh main asal tahu kapan harus kerja. Boleh istirahat asal tahu kapan harus bangkit. Jangan perang dengan dopamin, tapi belajar untuk mengendalikannya. Hidup yang berarti itu adalah kombinasi hormonal dan spiritual. Sebuah hidup yang bermakna biasanya itu memiliki unsur gerak fisik, koneksi sosial, rasa syukur, dan tujuan hidup yang berkaitan dengan dopamin ataupun serotonin, oksitosin, endorfin, dan juga serotonin. Jika kamu bisa membangun hidup yang lebih mengaktifkan keempat hormon itu secara alami, maka kamu tak perlu candu instan lagi. Nah, brain rot itu bukan akhir, ia adalah panggilan untuk kembali. Kembali ke tubuhmu, kembali ke pikiranmu, dan juga kembali ke hidup yang sebenarnya. Kamu tuh nggak rusak, kamu hanya terbiasa hidup terlalu cepat. Dan sekarang, kamu sedang belajar melambat, menyembuhkan, dan hidup sungguh-sungguh. Saat dunia membombardirmu dengan kesenangan instan, keberanian terbesar adalah memilih untuk hidup lambat, jujur, dan bermakna. Kamu nggak butuh lebih banyak konten. Yang kamu butuhkan adalah keheningan dan keberanian untuk kembali ke dirimu sendiri.